Assalamualaikum. Halo, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini tema 3 sub 1 muatan IPS dan PPKN. IPS tentang interaksi sosial, sedangkan PPKN tentang keberagaman adat. Interaksi sosial, interaksi lingkungan. Kata interaksi berarti kita berhubungan dengan orang lain, berhubungan dengan orang banyak. Meski pada saat ini hubungan dengan orang lain, apalagi dengan orang banyak, kita harus dibatasi, harus dikurangi, harus menjaga jarak. Tapi kita masih tetap berkomunikasi, masih bisa tetap menanyakan kabar melalui media sosial. Nah, bagaimana tentang interaksi lingkungan? Berarti kita berinteraksi dengan alam sekitar. Alam sekitar itu bisa termasuk apa? Lingkungan tempat tinggal kita, lingkungan sawah, lingkungan sungai, gunung. Nah, itu lingkungan alam sekitar kita ya. Untuk lebih memahami, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Jadi biar lebih intinya, interaksi sosial itu hubungan diri kita dengan orang lain. Kenapa kita harus berinteraksi? Karena kita makhluk sosial. Makhluk sosial itu apa? Makhluk yang membutuhkan orang lain, makhluk yang tidak bisa hidup dengan makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Jadi makhluk sosial adalah makhluk yang membutuhkan orang lain. Kita pun membutuhkan lingkungan sekitar, membutuhkan alam untuk kegiatan sehari-hari kita. Jadi kita harus menjaga interaksi sosial kita agar terjalin harmonis. Bagaimana caranya agar interaksi sosial kita terjaga, tetap rukun? Kita harus saling menghargai dan saling menghormati. Begitu juga dengan alam. Bagaimana hubungan kita dengan alam kita bisa bermanfaat? Kita pun harus menjaga lingkungan alam dengan baik. Salah satunya kemarin contohnya kita harus menjaga kebersihan lingkungan kita agar terasa indah, agar terasa nyaman. Nah, inilah beberapa contoh dari interaksi. Di sini ada contoh interaksi individu dengan kelompok ya. Gambarnya seperti ini. Jadi biar kalian ingat, contoh selain ini ada seorang guru sedang memberi pengajaran, sedang memberi materi kepada murid-muridnya. Itu termasuk contoh interaksi individu dengan kelompok. Nah, ini merupakan contoh interaksi individu dengan individu, seorang ibu dengan anaknya. Jadi, contoh individu dengan individu ini ibu dengan anaknya. Kalian pun tidak harus ini aja. Jadi ada lagi, misalkan kalian bermain dengan kakak kamu, ya. Kakaknya itu merupakan individu dengan individu. Kalian belajar ditemanin mama kamu, itu individu dengan individu. Nah, sekarang nih contoh interaksi kelompok dengan kelompok. Grup satu dengan grup yang lain sedang bertanding. Jadi namanya grup berarti kan lebih dari 2 orang. Itu namanya contoh kelompok dengan kelompok. Nah, itu tadi contoh-contoh interaksi individu dengan individu, interaksi individu dengan kelompok, interaksi kelompok dengan kelompok. Jangan sampai keliru lagi ya tentang contoh-contoh interaksi. Nah, sedangkan yang ini contoh interaksi dengan lingkungan. Saya tampilkan slide seorang pembajak. Ini petani ya, petani sedang membajak sawahnya menggunakan kerbau. Ini berarti petani berinteraksi dengan sawah, dengan alam. Tidak harus contohnya seperti ini, kalian pun bisa. Ibu kamu menanam bunga di pot, itu merupakan contoh interaksi dengan lingkungan. Tadilah beberapa contoh tentang interaksi sosial dan lingkungan. Semoga
kita bisa menjalankan interaksi sosial kita dengan baik. Tadi bagaimana cara menjaga interaksi sosial dengan baik? Saling menghargai satu sama lain. Begitu pula dengan interaksi lingkungan. Bagaimana agar lingkungan kita bisa kita memanfaatkan lingkungan? Kita pun harus menjaga kebersihan di lingkungan sekitar. Yuk, nah kita simak selanjutnya ya. Nah, keberagaman adat istiadat di lingkungan kalian, coba amati masih menerapkan adat istiadat tidak? Coba diamati ya. Kalian sudah mengetahui Indonesia itu kaya dengan keberagaman adat, tidak hanya adat, keberagaman sosial, keberagaman budaya, keberagaman. Contohnya seperti apa keragaman budaya? Ragam, kita itu ragam, kaya dengan ciri makanan khas, dengan baju adat, dengan senjata, dengan bahasa daerah. Pokoknya negara Indonesia itu kaya dengan keberagaman. Tapi pada saat tema 3 ini tentang keberagaman adat istiadat, coba kalian amati ya. Masih adat istiadat apa saja yang masih diterapkan di lingkungan tempat tinggal kalian, atau adat istiadat apa saja yang masih ada di daerah asal orang tua kalian ya. Diamati ya, atau boleh ditanya sama mama kamu, adat istiadat apa saja yang masih dijalankan ya. Nih contohnya yang ada di sini adalah upacara penghormatan orang yang sudah meninggal. Namanya upacara Rumah Solo yang ada di Toraja. Jadi di Toraja ada acara upacara penghormatan orang yang sudah meninggal. Nah, tidak hanya di Toraja, di daerah lain pun banyak. Di Indonesia itu banyak, tapi pada tema 3 ini dijelaskan tentang upacara Rumah Solo. Kalian bisa cari lagi ya, upacara adat apa aja yang ada di Indonesia, yang ada di sekitar kita. Nah, salah satunya misalkan ada yang masih menjalankan upacara 7 bulanan. Itu termasuk upacara adat 7 bulanan itu ya. Apalagi coba dicari, ditanya ya, diamati upacara adat apa saja yang masih dijalankan. Karena kenapa? Ada satu daerah yang ada di Indonesia, pemerintahan daerah ikut melestarikan daerah tersebut agar tetap adat istiadatnya itu masih kental, masih dirawat, masih ada ya. Karena kenapa itu kok pemerintahnya ikut melestarikan, ikut membantu? Karena untuk menarik para wisatawan datang ke Indonesia. Itu untuk jika banyak yang datang ke Indonesia, berarti banyak menghasilkan keuntungan ya. Nah, nanti akan diberi penjelasan lagi di materi selanjutnya. Materi hari ini alhamdulillah telah selesai disampaikan, telah selesai diberikan tentang interaksi sosial, interaksi lingkungan, dan tadi adat istiadat yang masih ada di lingkungan sekitar, masih ada di lingkungan kita ya, meskipun tidak banyak saya sebutkan. Apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Semoga kedepannya lebih baik lagi ya. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.